Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Malam hari ini kita pertemuan 4 yang akan membahas mengenai strategi produksi konten berkualitas dan juga strategi untuk meningkatkan conversion. Yang mana di dalamnya ada yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, identifikasi audiens target. Yang ketiga, riset kata kunci. Yang keempat, pembuatan konten berkualitas. Yang kelima, distribusi konten. Keenam, keterlibatan dan interaksi. Ketujuh, analisis dan pengukuran. Yang terakhir, optimasi terus-menerus. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Waalaikumsalam. ini saya off kamera karena jelek banget. Soalnya lampu di rumah mati, jadi saya hanya pakai lampu dari laptop aja. Oke, kita masuk ke strategi produksi konten berkualitas di materi ketujuh ini. Konten marketing itu sebuah strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten. Ini udah kelihatan ya. Screen screen share-nya udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Udah? Sudah, sudah. Oke. Konten marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai dan relevan kepada audiens target. Tujuan utama dari konten marketing adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya mendorong tindakan yang diinginkan, seperti pembelian produk atau layanan. Jadi harus selalu diingat konten kita itu harus punya insight, harus mendorong mereka untuk membeli atau membangun mereka untuk punya hubungan yang kuat dengan brand atau merek kita. Selanjutnya, konten marketing itu adalah sesuatu yang dapat digunakan mencakup berbagai format. Ada macam-macam ya, teman-teman. Ada bentuknya artikel, kemudian boleh blog, kemudian boleh video, kemudian boleh infografis, podcast, dan lain sebagainya. Pentingnya konten marketing terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi yang manfaat. Kemudian dia juga harus bisa menghibur atau memecahkan masalah bagi audiens sehingga mereka merasa terhubung dengan merek dan lebih cenderung menjadi pelanggan setia. Jadi tujuan dibuatnya konten adalah kita harus bisa kasih informasi yang manfaat, kemudian kasih hiburan atau problem solving bagi audiens. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Arti dari konten marketing adalah strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan, distribusi, dan promosi konten yang memiliki nilai dan relevan bagi audiens target. Meskipun kadang-kadang kita nggak ngelihat ada relevansinya, tapi yang penting dia punya nilai sehingga bisa mendekatkan hubungan dengan audiens. Dalam upaya ini, konten yang disediakan berperan sebagai alat komunikasi yang kuat untuk membangun hubungan dengan konsumen.
kemudian meningkatkan kesadaran merek, kemudian juga mendorong tindakan yang diinginkan seperti pembelian produk atau layanan lainnya. Jadi, konten marketing ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin apa namanya produknya itu dikenal atau punya hubungan sama orang lain sehingga dia bisa jadi pembeli yang potensial atau ngebeli gitu ya. 8 strategi konten marketing. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan. Pada tahap awal dalam merancang strategi konten marketing yang efektif, penentuan tujuan merupakan langkah yang krusial. Tujuan harus diformulasikan dengan sangat spesifik dan terukur. Kalau gampangnya sih, kita mau bikin konten, itu tujuannya untuk apa? Untuk menghiburkah, atau untuk memberi informasi, atau untuk problem solving. Kuncinya di tiga itu tadi. Beberapa contoh tujuan yang dapat kalian pertimbangkan meliputi peningkatan kesadaran merek, kemudian pertumbuhan traffic situs web, peningkatan konversi, atau bahkan membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Tujuan yang jelas membantu Anda meraih kemana arah strategi Anda dan memberikan panduan yang diperlukan. Meskipun klien atau audiens itu belum menggunakan atau membeli produk kita. Jadi nggak apa-apa, artinya kalau kita bikin konten, kemudian ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang nge-share ke temennya, itu berarti sudah dikatakan sebuah keberuntungan gitu ya. Kalau misalnya tujuan Anda meningkatkan kesadaran merek, berarti Anda dapat merinci seberapa banyak peningkatan yang diharapkan dengan mengukurnya dengan jumlah pengikut medsos yang baru, atau dilihat dari peningkatan traffic situs webnya. Dengan tujuan yang spesifik, Anda dapat mengevaluasi efektivitas campaign konten marketing Anda secara akurat dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jadi, kalau seumpama konten Anda itu tidak terlalu banyak diminati, kalau bisa jangan bikin konten yang modelnya itu lagi. Jadi harus segera diganti. Artinya kreativitas itu mutlak diperlukan di dalam penggunaan atau pembuatan konten marketing. Yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi audiens target. Langkah kedua dari strategi konten yang marketing yang efektif adalah mengidentifikasi audiens target. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Ini memerlukan pendekatan yang cermat dan riset mendalam untuk memahami siapa sebenarnya audiens Anda. Perempuan, contohnya, usianya sekitar 20 atau 30 tahun. Kemudian punya pekerjaan atau ibu rumah tangga biasa, itu jadi salah satu contoh identifikasi audiens target. Tentunya nanti konten marketingnya harus disesuaikan. Artinya mereka-mereka yang kecenderungannya itu tidak bekerja, biasanya kalau dikasih konten-konten yang agak berat tentang public speaking atau tentang cara berbicara di depan umum, itu biasanya kurang merasa tertarik. Jadi, mereka yang tidak bekerja biasanya kalau dikasih konten masak-memasak atau make up yang gampang, itu biasanya lebih kena. Artinya kita kalau mau jualan sesuatu harus mengidentifikasi target audiens kita itu siapa. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah mendefinisikan secara jelas karakteristik audiens. Usianya berapa, jenis kelaminnya apa, lokasi geografisnya di mana, pendidikannya bagaimana, minat dan preferensinya seperti apa. Setelah kita memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa audiens kita, langkah selanjutnya adalah kita harus
menerapkan ke dalam kebutuhan, masalah, dan harapan audiens. Artinya, setelah kita tahu nih target audiensnya siapa, berarti kita harus menganalisis kebutuhannya apa kira-kira, masalahnya apa, dan harapannya audiens itu seperti apa. Riset ini mencakup bagaimana memahami audiens, mencari solusi dari apa yang mereka cari di internet, dan apa yang membuat mereka tetap terlibat. Dengan mendekati audiens melalui pemahaman ini, Anda dapat merancang konten yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, yang paling penting adalah riset kata kunci. Hati-hati dalam menggunakan hashtag. Langkah ketiga dalam merancang strategi konten marketing yang efektif adalah melakukan riset terhadap hashtag. Hashtag atau kata kunci ini adalah upaya dari SEO atau Search Engine Optimization yang bertujuan untuk em, meningkatkan visibilitas konten Anda di mesin pencari. Kayak semacam nyocok-nyocokin gitu ya. Artinya apa yang paling banyak dicari oleh audiens Anda melalui kata kunci yang kita sampaikan, tapi ini juga tentang pemahaman bagaimana audiens mencari kata kunci di internet. Oleh karenanya, kalau bisa sih pakai hashtag itu yang banyak-banyak. Terus yang populer, yang gampang dicari orang atau dipikirkan orang seperti itu ya. Riset kata kunci mencakup identifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda dan audiens target. Ini bisa mencakup kata kunci yang umum yang relevan dengan industri Anda atau kata kunci yang juga lebih spesifik ke produk atau layanan yang Anda tawarkan. Integrasi kata kunci ini ke dalam konten Anda kayak artikel, blog, atau deskripsi produk akan sangat membantu meningkatkan visibilitas konten Anda di mesin pencari atau di mesin SEO. Dengan demikian, audiens yang mencari informasi terkait dengan kata kunci yang Anda targetkan akan lebih mudah menemukan konten Anda dan ini akan membantu Anda menarik lebih banyak lalu lintas yang organik ke situs web dan mencapai audiens yang relevan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, riset kata kunci adalah salah satu elemen kunci dalam strategi konten marketing yang sukses. Yang keempat, tentu aja pembuatan konten berkualitas. Penting untuk dipahami bahwa konten yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Jadi, setelah Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang audiens dan kata kunci yang relevan, ini saatnya untuk menghasilkan konten yang memenuhi harapan tersebut. Konten itu bisa dibikin beragam, mulai dari artikel informatif, kemudian blog, kemudian video-video menarik, infografis yang menarik, atau podcast, dan berbagai format lainnya. Penting untuk memastikan bahwa konten yang Anda buat nggak hanya relevan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi audiens Anda. Ini berarti ada informasi yang berguna, solusi yang relevan, atau hiburan yang memikat. Konten yang memberikan nilai tambah akan membuat audiens lebih cenderung terlibat, berbagi, dan kembali untuk melihat konten-konten kita. Salah satu metode yang efektif adalah melalui medsos, di mana Anda dapat bagiin konten Anda sama audiens. Terus kemudian melibatkan pemilihan platform yang sesuai dengan audiens, menciptakan judul yang menarik, dan mengoptimalisasi gambar atau bisa juga musik yang disertakan dalam postingan Anda. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan konten Anda
untuk platform yang berbeda. Misalnya, konten video dapat diunggah di YouTube, sedangkan artikel atau blog dapat diterbitkan di situs Anda. Dengan strategi distribusi yang beragam, Anda dapat memaksimalkan jangkauan dari konten Anda. Sampai di sini ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Poin keenam yang harus kita pahami dalam strategi konten marketing adalah keterlibatan dan interaksi. Jadi, keterlibatan dan interaksi dengan audiens ini merupakan hal yang penting. Artinya, konten ini hanya dipublikasikan kalau nggak menciptakan interaksi juga nggak akan mencapai potensi sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengajak audiens Anda untuk berpartisipasi, interaksi, dan terlibat dengan konten Anda. Contohnya, teman-teman bisa bikin polling, teman-teman bisa bikin kuis, teman-teman bisa membuat pilihan ya antara A dan B, kira-kira pilih mana. Jadi, upayakan adanya interaksi dalam setiap konten marketing teman-teman. Atau sekali-sekali perlulah adanya interaksi untuk mengingatkan kembali audiens tentang bagaimana kita memperkenalkan sebuah produk. Anda dapat menciptakan keterlibatan ini melalui berbagai cara. Misalnya, kita bisa merespon komentar atau pertanyaan yang ada di bawah postingan medsos Anda atau situs web Anda. Kemudian menunjukkan kepedulian dengan pendapat audiens. Wes, dengan pendapat audiens untuk berbagi konten Anda dengan orang lain. Jadi pakai berbagi, like atau retweet atau share. Kemudian ini adalah tanda bahwa konten itu bermanfaat dan layak untuk disebarluaskan. Ketika audiens berinteraksi dengan konten Anda, ini nggak hanya menciptakan hubungan yang lebih kuat antara merek dengan audiens, tapi juga meningkatkan visibilitas konten Anda. Algoritmanya juga makin bertambah dan mesin pencari seringkali memberikan peringkat lebih tinggi pada konten yang mendapat banyak interaksi. Oleh karenanya, dicek konten-kontennya teman-teman, dia harus ada maksudnya beberapa pooling gitu ya, beberapa interaksi dengan audiensnya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketujuh yaitu analisis dan pengukuran. Dalam membuat sebuah konten marketing itu harus ada analisis dan pengukurannya. Ini merupakan aset yang berharga. Dengan menggunakan alat analitik jadi kunci untuk memahami sejauh mana upaya konten marketing Anda berhasil. Kalau datanya akurat, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam campaign Anda. Alat analitik yang akan membantu Anda melacak berbagai metrik penting, termasuk lalu lintas ke situs web, tingkat konversi, tingkat retensi, dan ROI, itu adalah berapa lama pengunjung yang tinggal, lamanya tinggal di situs, halaman yang paling banyak dikunjungi, dan sumber trafiknya itu apa. Tingkat konversi mengukur seberapa efektif konten Anda dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau prospek. Jadi tetap kepada tujuan utama untuk digital marketing adalah mengubah orang-orang atau audiens yang belum menjadi pelanggan atau belum mengerti brand kita menjadi pelanggan atau loyal terhadap brand kita. Tingkat rekomendasi ini mengindikasikan sejauh mana audiens Anda tetap terlibat dan bisa kembali masuk ke konten Anda secara berkala. ROI mengukur efisiensi efektivitas dalam konten marketing. Yang kedelapan adalah poin yang terakhir adalah dioptimasi terus-menerus.
Pada langkah terakhir ini adalah optimasi terus-menerus menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi, konten marketing ini adalah proses yang dinamis dan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karenanya, kita nggak bisa pakai time limit yang pendek-pendek, contohnya seminggu atau 1 bulan gitu, nggak bisa. Minimal harus 6 bulan. Jadi setelah itu baru kita bisa melakukan review lagi, analisis dan pengukuran hasilnya itu seperti apa. Kalau memang konten-konten kita itu adalah konten yang diminati, berarti bisa dilanjutkan. Kalau enggak, segeralah ubah cara Anda. Optimasi yang terus-menerus mencakup sejumlah langkah kritis. Pertama, berdasarkan data analitik, Anda dapat mengidentifikasi elemen kampanye yang berhasil dan perlu perbaikan. Ini bisa termasuk konten yang paling diminati oleh audiens itu yang mana, kemudian platform distribusi yang paling efektif, atau kata kunci yang paling sukses. Dengan wawasan ini, kita dapat fokus pada apa yang berfungsi dan meningkatkan elemen tersebut. Selain itu, perubahan tren di dunia digital juga perlu diikuti. Dunia yang terus berubah dan audiens Anda mungkin memiliki preferensi yang berkembang. Artinya, kalau sekarang ibu-ibu pada seneng ngeliat konten masak memasak yang pakai bahan dasar, kalanya bahan dasar sayur itu tidak diminati oleh audiens, mereka menginginkan yang bahan dasarnya beda, mungkin keju atau makanan-makanan yang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami perubahan dan berupaya untuk tetap selangkah di depan. Misalnya, Anda harus menjadikan format video Anda lebih diminati oleh audiens, kemudian memprioritaskan produksi video yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh konten marketing di bawah ini yang judulnya Panduan Memulai Hobi Berkebun di Taman Rumah Anda. Kemudian deskripsinya, apakah Anda ingin mengisi waktu luang dengan hobi yang bermanfaat? Artikel ini akan membahas cara mulai dari hobi berkebun di taman rumah. Kemudian ada tipsnya, ada triknya, ada inspirasinya untuk menciptakan taman yang indah dan produktif. Kemudian isi kontennya itu bisa tentang pengenalan manfaat berkebun, seperti relaksasi, kemudian menyediakan makanan yang segar dari kebun sendiri, kemudian meningkatkan keindahan rumah, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dasar untuk memulai berkebun kayak pemilihan lokasi, persiapan tanah, pemilihan tanaman ini juga menjadi hal yang penting karena berkebunnya mau di halaman rumah sendiri ya. Jadi artinya ini harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian ada isi kontennya tips merawat tanaman seperti nyiramnya bagaimana, mupuknya bagaimana, kemudian melindungi dari hama itu seperti apa. Lalu boleh juga kontennya diisi dengan ide kreatif untuk desain taman, seperti taman sayur, taman bunga, taman kaktus, dan lain sebagainya. Kemudian ada kisah sukses dari para pekebun pemula ya yang telah mencoba dengan hasil yang memuaskan. Kalau konten ini dipasarkan berarti berbagi artikel ini di situs web perusahaan atau blog itu bisa dilakukan, kemudian sosial, kemudian bisa membuat video singkat yang menyoroti poin-poin utama, kemudian mengunggah ke platform seperti YouTube. Bisa juga dengan membuat e-book gratis ya dengan informasi tambahan tentang berkebun sebagai insentif bagi pengunjung situs untuk berlangganan newsletter Anda
dan kumpulkan ulasan dari testimoni dan pembaca yang telah mencoba tips dari artikel ini. Mengenai e-book gratis, ini bisa teman-teman coba karena satu ini biayanya murah. Bikin e-book itu kan gampang ya, tinggal di-share aja. Kemudian bisa mencakup audiens yang lebih, artinya pengunjung yang tidak masuk ke website kita dengan menerima e-book kita itu juga bisa memperoleh informasi yang setara atau yang sama dengan mereka pada saat masuk ke website. Jadi tidak ada ruginya bagi teman-teman yang udah berkecimpung di dunia digital marketing, coba bikin e-book mengenai produk Anda dengan informasi-informasi tambahan. Profesi konten marketing memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting dalam upaya pemasaran. Dan tanggung jawab konten marketing yang pertama jelas membuat konten. Jadi tugas utama seorang konten marketing adalah menciptakan beragam jenis konten, kayak artikel, blog, video, infografik, dan lain sebagainya. Konten ini juga harus relevan, informatif, dan menarik bagi target audiens. Yang ini memang poin yang membuat kita sedikit pusing ya. Kalau harus relevan, relevan menurut siapa? Karena menurut kita relevan, menurut audiens ternyata nggak jelas. Tapi nggak ada salahnya juga dicoba. Yang kedua, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan riset pasar. Jadi harus ada konten marketer perlu melakukan riset untuk memahami audiens targetnya. Ini termasuk bagaimana memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi audiens, kemudian menentukan kata kunci dan topik yang relevan. Yang ketiga, mengoptimalkan SEO. Sebagai salah satu tanggung jawab penting dalam marketing adalah mengoptimalkan konten agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Ini melibatkan kata kunci yang relevan, optimasi meta deskripsi, dan penelusuran praktek SEO lainnya. Kemudian yang keempat, distribusi konten. Setelah konten dibuat, seorang konten marketer harus memastikan bahwa konten tersebut bisa diterima oleh khalayak ramai, bisa didistribusikan secara efektif. Yang ini bisa melibatkan penggunaan media sosial, email marketing, dan platform lainnya untuk mempromosikan konten-konten Anda. Kemudian poin yang kelima adalah menganalisis kinerja. Content marketer harus memantau dan menganalisis kinerja konten mereka. Mereka perlu menggunakan diagram analitik untuk mengukur sejauh mana konten mereka mencapai tujuan pemasarannya. Dan yang keenam adalah membangun citra merek. Konten marketer berkontribusi atau punya peran aktif dalam membangun citra merek dengan memastikan bahwa konten yang dibuat udah sesuai sama nilai-nilai dan identitas merek. Mereka juga harus menjaga kualitas dan konsistensi. Yang ketujuh, harus berinteraksi dengan audiens seperti yang udah tadi saya sebutkan, bisa melalui email, kemudian gimana caranya membuat hubungan dengan audiens pakai kuis, pakai polling, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, harus menyempurnakan konten. Yang kesembilan, boleh berkolaborasi. Artinya, konten marketing itu seringkali bekerja sama dengan tim pemasar lainnya, kayak desain grafis, penulis, dan profesional lainnya. Kolaborasi ini diperlukan juga untuk menciptakan konten yang efektif. Kalau strategi konten marketing ini telah membuktikan diri sebagai alat yang kuat untuk menonjolkan merek, maka biasanya perhatian audiens akan tertuju kepada konten kita.
Dengan memahami langsung langkah yang telah kita bahas di atas, kita dapat meramaikan konten dengan trik yang efektif. Tujuan pemahaman audiens, riset kata kunci, konten berkualitas, distribusi yang tepat, dan keterlibatan aktif adalah kunci sukses dalam menjalankan strategi konten marketing. Oke, terima kasih. Mungkin untuk lebih bisa mendalami mengenai konten, bisa Ical bantu Ibu untuk puterin videonya. Saya Oke, stop share baik. dulu. Ya, yang pertama ya. Konten pilar yang harus Anda perhatikan, dimana ketika Anda memperhatikan poin ini, setidaknya nanti ada gambaran Anda ngepost apa. Kalau Anda udah paham tentang 4 konten pilar ini, nggak ada lagi namanya baperan, nggak ada lagi yang namanya dadakan, karena semuanya serba terschedule, terencana dengan baik, nggak ada lagi mentok, gue bikin postingan apa, sudah jelas, saya gambarkan, ditanya kayak apa ya. Kalau Anda sekarang seorang pebisnis online yang seringkali main di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maka pastinya Anda butuh konten ya. Nah, konten apa saja yang harus Anda posting di akun-akun Anda itu? Nah, itu ya. Tonton sampai selesai. Saya akan share konten pilar yang harus Anda perhatikan. Oke, teman-teman semua. Jadi, saya pribadi udah bikin konten sejak tahun 2013. Dari mulai akun Facebook saya bikin, merambah ke waktu itu ke Twitter, ya, ke BlackBerry Messenger, ke Instagram, ke YouTube, terakhir ke TikTok. Semua pokoknya dimainin. Bisa dicek tuh, semua akun sosmed saya hidup. Followernya juga aktif. Kenapa? Karena saya aliran extreme funneling ya, dimana semua aku dimainkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan sekarang Anda seorang pebisnis, konten apa saja yang harus Anda posting agar bisa menghasilkan penjualan yang bagus dan membangun bonding yang kuat dengan audiens Anda? Ingat teman-teman semua, konten is king. Konten adalah raja. Bagaimana membangun konten akan membuat Anda nanti punya positioning di mata pasar. Hari ini saya pengen sharing dengan Anda 4 konten pilar yang harus Anda perhatikan, dimana ketika Anda memperhatikan poin ini, setidaknya nanti ada gambaran Anda ngepost apa. Poin nomor 1, pilar nomor 1 adalah entertainment. Jadi entertainment adalah sebuah konten yang Anda bikin dalam tujuan untuk bisa menyenangkan, menarik orang, ataupun bisa dapat share dari mereka. Jadi kontennya adalah lebih kepada engagement, ya, like, comment, and share. Tipe-tipe konten kayak begini biasanya adalah berjenis giveaway, quiz gitu kan, terus juga apa tebak-tebakan gitu ya. Ini adalah konten-konten yang sifatnya itu entertainment. Ingat sekali lagi, goalnya adalah engagement, dapetin like, comment, share yang tinggi. Jadi silakan dalam sebulan, dalam sepekan, dalam tiap harinya, kapan Anda akan ngepost konten sifatnya itu entertainment. Saya pribadi sering melakukannya. Anda bisa cek di Instagram saya. Saya bikin tebak-tebakan tuh ya. Berapakah bensin yang habis ketika saya perjalanan dari sini ke sini? Salah semua gitu kan. Berapakah berat badan saya? Kan? Itu tujuannya entertain. Hiburan aja, ya bagi-bagi rezeki 20.000 kali 2 gitu kan. Nah, sama tuh, sama ketika saya bikin giveaway di YouTube. Monggo ketika Anda misalkan pengen sharing juga ataupun pengen yang bisa jawab, silahkan komen gitu kan. Itu tujuannya adalah entertain. Tentunya adalah benar-benar manfaat juga pastinya. Itu nomor 1. Jadi konten pilar nomor 1 yang harus Anda perhatikan adalah entertainment dengan tipe jenis konten tujuannya adalah menyenangkan orang, memberikan perhatian pada orang lain gitu ya, dengan tipe konten giveaway, terus juga quiz, game ya, dan lain-lain ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah konten pilar yang harus Anda perhatikan adalah yang dinamakan dengan educate. Educate ini adalah tujuan adalah sesuai namanya, mengedukasi orang. Ini pula yang sering saya lakukan di Instagram, di TikTok, di YouTube. Di YouTube juga sama nih. Konten saya ini nih, ini educate. Tujuannya apa? Ngedukasi Anda supaya Anda pebisnis bisa makin tumbuh lagi. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika Anda tiba-tiba datang gitu ya, ketemu di jalan, Kang Dewa, saya subscriber Akang, katanya, alhamdulillah kan sekarang saya bisa makin tumbuh. Wah, itu kan senang saya. Anda gak bayar saya, tapi ya saya dapat cerita, itu kan senang banget. Nah, itu bagi saya pribadi dari sebuah kebahagiaan tersendiri. Konten educate ini tujuannya adalah memberikan informasi baru, mengedukasi orang tentang hal tertentu. Biasanya jenisnya adalah tentang tips and trick, ya, informasi, apalagi survei, hasil riset, fun fact, ataupun case study. Nah, silakan Anda sesuaikan dengan industri Anda ataupun perusahaan Anda. Kira-kira kalau misalkan fashion, apa tuh konten educate-nya?
Kalau bisnisnya adalah berjenis properti, apa educate-nya? Kalau bisnisnya adalah dalam dunia yang lain, apapun itu ya, bisa Anda sekarang, edukasinya apa? Skincare, kosmetik, klinik misalnya. Kira-kira apa? Bisa jadi berupa, nanti formatnya berupa carousel post kah kalau di Instagram? Atau berupa Reels kalau di Instagram? Atau video. Ya sekarang juga kalau di Instagram kan Reelsnya udah lebih dari 60 detik, bahkan 90 detik ya. Jadi silakan Anda manfaatkan itu untuk nge-share konten educate. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah inspire. Apa itu inspire? Menginspirasi. Kalau di YouTube biasanya saya bikin momen ataupun segmen atau story gitu ya, ataupun cerita inspirasi. Di Facebook ataupun di Instagram saya pun sering kali bikin konten inspirasi. Nah, pilarnya adalah inspire ini. Goalnya apakah? Memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bisa berbuat kebaikan, ataupun termotivasi, ataupun melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan dia dan mendekatkan dia pada goalnya. Biasanya adalah yang sifatnya tuh ya kisah hidup, atau kalau untuk jualan lebih kepada sifatnya tuh kayak terinspirasi untuk memilikinya. Pakai baju nih ya, set hit matching and match gitu. Apa sih bahasanya? Ya itulah gitu ya. Posisinya tuh adalah untuk bisa dapetin inspirasi. Oh iya, gue nanti kalau kondangan pakainya itu gitu. Oh iya, gue kalau misalkan nanti lagi begini begitu gitu. Nah, itu inspirasi. Nah, tipe kontennya apa? Kalau Anda penjual online bisa tipe-tipe OOTD gitu ya, tipe lagi testimonial, tipe repost review produk gitu ya, termasuk kisah Anda pribadi menggunakan produk tersebut. Jadi inspirasi ini gak hanya inspirasi kehidupan, tapi inspirasi tentang bagaimana orang lain terinspirasi untuk pakai produknya. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah yang terakhir adalah convince. Apa itu convince? Yang bikin yakin audiens atau follower tentang kualitas produk yang kita mau jual. Nah, konten-konten kayak begini sifatnya tuh biasanya bersifat kayak katalog, carousel post yang isinya adalah product knowledge gitu ya, detail-detail produk, bahkan info-info produk langsung, sifatnya itu hard selling. Ketika Anda posting konten pilar yang keempat ini, convince gitu ya, Anda jangan heran kalau misalkan like, comment, share-nya itu kecil. Sekali lagi, jangan heran kalau Anda goalnya adalah convince, itu tujuannya kan untuk menjuali mereka, call to action gitu ya. Jangan heran kalau like, kenapa ya like gue kecil gitu ya. Wajar, kan goalnya situ. Kalau pengen besar gimana Kang? Cari konten yang entertain. Yang komennya banyak tuh, entertain tuh, suruh komen, giveaway kan. Kalau pengen dapat like banyak, inspirasi, inspire gitu ya. Kalau pengen share banyak, educate gitu ya. Kalau pengen beli banyak, convince gitu loh. Clear ya? Jadi konten pilar ini akhirnya bisa menentukan goalnya apa, kontennya apa gitu. Nah, kontennya apa, jenisnya gimana. Dan Anda jangan baper dengan materi yang lain. Oh, gue kontennya convince nih, berarti kan gue tujuan menjuali. Kalau gue menjuali, loh kok gak ada yang komen dikit? Ya wajar kan tujuan menjuali. Nanti diklik link di bio Instagram, dikliknya di link di Facebooknya, di link di pin komen Facebook, di YouTube, dimanapun itu. Bayang teman-teman ya. Kalau Anda udah paham tentang 4 konten pilar ini, nggak ada lagi namanya baperan, nggak ada lagi yang namanya dadakan, karena semuanya serba terschedule, terencana dengan baik, nggak ada lagi mentok, gue bikin postingan apa, sudah jelas, saya gambarkan detailnya kayak apa ya. Detail-detail tentang konten saya banyak cerita di Extreme Funneling, nanti kalau Anda pengen belajar lebih dalam, mau datang aja di workshop Extreme Funneling ya, terdekat cerita sendiri. Itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini, semoga mengedukasi Anda untuk bisnisnya makin laris manis lagi, laku keras gak karuan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, itu tadi menentukan konten pilar ya. Gimana caranya kita bisa memperoleh engagement dengan lebih banyak lagi. Ada Putri Lestari, betul perlu menentukan konten pilar, mengubah hard selling menjadi soft selling. Ya, betul. Yang bisa jadi hal yang menggugah itu adalah memang soft selling ya Bu ya. Tapi perlu diperhatikan juga ada tips dan triknya. Jadi gampang-gampang susah untuk masuk ke soft selling ini tapi tidak mungkin tidak dilakukan. Artinya bisa. Ada yang mau ditanyakan mengenai konten berkualitas? Konten berkualitas, konten yang diminati, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya, kalau nggak ada, kita masuk ke poin 8. Ya, strategi untuk meningkatkan conversion. Sudah bisa dilihat?
Screen share-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, tunggu sebentar. Oke, poin yang pertama dalam kita mengetahui untuk meningkatkan conversion, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu conversion rate itu jumlah presentase pengunjung yang datang ke situs website dari keseluruhan pengunjung yang melakukan tindakan menguntungkan dan penyelesaian tujuan yang diinginkan atau konversi dari total pengunjung yang ada. Tingkat conversion rate yang tinggi itu menunjukkan strategi pemasaran dan desain website yang sukses. Artinya, conversion rate yang tinggi ini harus diupayakan atau menjadi goal setting bagi kita-kita para digital marketing. Hal ini akan menjelaskan bahwa para pengunjung tertarik dan menginginkan apa yang ditawarkan. Cara yang pertama adalah meningkatkan conversion rate adalah melakukan A/B testing. A/B testing ini adalah salah satu teknik ngetes dua versi dari salah satu komponen website untuk meningkatkan conversion rate. Ketika kita memiliki dua opsi headline untuk halaman utama website dan ingin memilih teknik A apa teknik B, coba diterapkan teknik AB. Oke, yang pertama kita pakai cara AB testing ya untuk meningkatkan conversion rate. Software A/B testing akan mengarahkan 50% traffic pada halaman A dan 50% lainnya pada halaman B. Maka jika kita ingin mengetahui headline mana yang paling menarik, kita bisa pakai A/B testing ini. Oke. Kemudian apa itu A/B testing? A/B testing adalah metode terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengetahui strategi promosi dan pemasaran online terbaik dari bisnis. A/B testing kalau menurut Harvard Business Review adalah cara untuk membandingkan dua versi dari suatu hal demi mengetahui mana yang benar-benar bekerja dengan baik. Biasanya eksperimen yang satu dilakukan dengan menguji dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi dua kelompok. Bisa kita lihat strategi seperti apa yang disukai pelanggan dan strategi yang tidak disukai oleh pelanggan. Kemudian apa saja sih yang bisa dibandingkan dalam A/B testing? Banyak. Jadi semua hal yang terkait dengan strategi promosi dan pemasaran online bisa dilakukan dengan menggunakan eksperimen yang satu ini. Sebagai contoh, kita lagi bikin landing page untuk situs perusahaan. Kemudian teman-teman ingin membandingkan dua warna button yang berbeda. Teman-teman bisa membuat satu landing page dengan button subscribe now, kemudian berwarna biru, satunya lagi berwarna putih, terus bandingkan landing page yang lebih banyak orang untuk mensubscribe newsletter kita. Mau yang biru atau yang putih, seperti itu ya. Umumnya A/B testing hanya dilakukan dengan membandingkan salah satu hingga dua hal minor dalam sebuah strategi pemasaran online. Jika membandingkan dua hal yang terlalu berbeda, kita justru nggak bisa ngelihat mana bagian yang paling berpengaruh bagi keputusan pelanggan. Setelah mengetahui hasil A/B testing, kita bisa mengumpulkan dan menjadikan sebagai
landasan dalam membuat landing page yang sesuai. Kayak tadi ya, contohnya mau biru atau mau putih ya teman-teman. Bagusan mana ya, yang biru atau yang putih? Kemudian nanti audiens akan memilih yang disukai. Kemudian kita masuk ke fungsinya A/B testing. Yang pertama, menyelesaikan masalah pelanggan. Biasanya pelanggan itu punya tujuan tertentu ketika dia membuka situs perusahaan. Bisa jadi mereka ingin tahu lebih lanjut tentang produk atau bisa jadi bahkan bersyukur kita kalau dia langsung ngebeli produknya. Namun terkadang ada hal-hal yang bisa menghalangi mereka dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, mereka ingin membeli sebuah produk tapi nggak menemukan tombol beli. Nah, artinya di CTA atau call to action itu harus ditambahkan tombol pembelian. Dengan melakukan A/B testing, kita bisa menganalisis kekurangan sehingga hal itu nggak akan terjadi lagi pada pelanggan-pelanggan kita. Yang kedua, bisa meningkatkan traffic website. Seorang pelanggan yang puas dengan website kita akan terus mendalami bagian-bagian lain dalam situs tersebut. Misalnya, mereka sudah ngebuka landing page, kemudian tertarik untuk mengklik ketahui lebih lanjut tentang produk ini. Ya, kalau udah kayak gitu berarti bersyukur ya, campaign kita sukses. Jadi berkat A/B testing tersebut, hal ini bisa menambah traffic website. Yang ketiga, jelas bisa meningkatkan conversion rate. A/B testing bisa mendorong penggunaan website untuk mengikuti call to action atau CTA yang sudah kita buat. Kita bisa tahu CTA seperti apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian teman-teman bisa mendapat lebih banyak subscriber, pembelian, data pelanggan, dan apapun yang teman-teman masukkan dalam CTA tersebut atau call to action tersebut. Yang keempat, menurunkan bounce rate. Fungsinya A/B testing ini kita bisa tahu copywriting teks hingga desain yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan demikian, mereka akan menetap lebih lama di situsmu. Sebenarnya masih ada banyak fungsi lainnya dari A/B testing, namun seperti yang telah disampaikan oleh Glintz, tujuan tersebut bisa saja berbeda antara marketer yang satu dengan marketer yang lain. Elemen A/B testing adalah beberapa, bisa judul, atau CTA, atau call to action, atau deskripsi, atau copywriting, atau foto, atau layout, atau juga bisa warna. Kesimpulannya, A/B testing adalah sebuah eksperimen untuk mengetahui produk dan strategi marketing apa yang lebih baik. Hal yang diuji pun bisa beragam, tergantung dari apa yang ditonjolkan oleh sebuah perusahaan. Mungkin untuk lebih jelasnya, Ical bisa puterin salah satu videonya Oke, baik Bu. yang sebentar saya lihat dulu. Yang kedua ya, yang kedua. Sebelum kita masuk ke personalisasi. Hai, saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Kami membantu para pengusaha seperti Anda untuk meningkatkan profit dan mendapatkan lebih banyak waktu agar Anda bisa lebih menikmati hasil dari usaha Anda. Kali ini ayo kita membahas bagaimana cara meningkatkan jumlah orang yang membeli, bagaimana meningkatkan conversion rate Anda. Jadi ceritanya Anda sudah mendapat banyak leads dari marketing activity Anda, tapi kok hanya segelintir orang yang membeli, kok conversion rate Anda nggak naik-naik. Ayo kita bahas satu-satu, apa yang Anda harus perhatikan. Pada saat kami meng-coaching para pengusaha, kami membantu juga untuk membedah sales process. Jadi pernah waktu itu kami ada sebuah perusahaan yang di-coaching tadi dari segi sales. Gimana sih sales process Anda?
Ya gitulah coach, PDKT, ya kan? Kita harus PDKT kalau mau jualan. Oke, PDKT itu maksudnya apa ya? Saya orang baru nih, ceritanya saya karyawan baru di perusahaan Anda. Oh, iki PDKT gitu kan? Ya itu nggak ngerti gitu loh. Jadi akhirnya kita bantu bedah. Oh ternyata step pertama ini kan, step kedua ini kan. Nah, kalau Anda sudah di bisnis ini cukup lama, kemungkinan besar Anda sudah saking kompetennya untuk jualan, Anda tidak bisa bedah apa prosesnya di otak Anda. Bagi Anda semuanya otomatis, karena Anda udah jago banget. Atau Anda mungkin punya orang senior di sales, ini udah jago banget, dia udah berpuluhan tahun di bisnis Anda. Mereka untuk orang-orang junior itu tidak bisa membedah sales prosesnya. Maka dari itu orang junior juga struggling untuk mengikuti pola-polanya lah. Meeting ini ngomongnya begini sukses, meeting ini ganti ngomongnya ini masih sukses. Jadi kayaknya nggak ada pola. Tapi padahal pada saat orang lain, orang mungkin kami melihat Anda, bisnis Anda dari luar, kan bisa lihat sebetulnya ada prosesnya. Tapi Anda harus tahu dulu dan Anda harus membedah satu persatu. Jadi nomor satu adalah bedahlah sales proses Anda. Dan sistemasikan sales proses Anda. Jadi oke, tahap pertama, misalnya ada 10 tahap, ternyata pas Anda bedah PDKT itu ada 10 tahap, ya kan? Oke, tahap pertama misalnya ngumpulin database, kedua telepon database itu, ketiga bagaimana caranya bikin appointment, terus habis itu keempat mungkin database itu setelah dibikinin appointment harus dikasih survei, terserah lah, industri Anda beda-beda. Atau dikasih sampel, atau dikasih masuk ke showroom Anda, it depends. Nah itu terus sampai nego, sampai deal. Ya, karena itu ada 10 langkahnya. Nah di situ kita harus perhatikan dan bagaimana di setiap langkah itu ada sistem, ada skrip apa, ada proses apa yang harus diikuti, ada video training apa yang mereka harus lihat dulu supaya mengerti prosesnya itu. Wah hard work juga, ya iyalah namanya juga perusahaan kalau mau autopilot ya kerja dikit lah ya kan, kerja banyak sekarang dan Anda bisa menikmati waktu lebih senggang lagi nanti. Oke, nah itu pertama sales process. Kedua, yang saya perhatikan, saya juga orang sales ya, saya orang sales dari tahun 97, itu bisa dibilang job yang favorit saya dan saya berkembang banyak sebagai orang sales. Nah, ternyata kalau kita bisa jualan, kita bisa banyak sukses di dalam bisnis karena the art of selling itu adalah the art of influencing. Itu adalah bagaimana kita bisa meyakini orang. Nah, pada saat kita mau jualan, kalau saya perhatikan orang-orang sales itu, mereka kurang mengerti lah tipe-tipe orang yang berbeda. Karena mereka kan satu tipe orang kan, nah mereka otomatis pikir semua orang sama, approach mereka standar. Nah disitulah kami sering men-training juga dari sisi mengenal 4 tipe manusia dan bagaimana meyakini 4 orang yang berbeda. Jadi ada orang yang perlu diyakini dengan building personal relationship. Ada orang yang perlu diyakini karena detail. Ada orang juga dia membutuhkan garansi. Ada orang juga yang harus diangkat-angkat atau dikasih tunjuk hasil untuk mendapatkan kepercayaannya dia. Jadi 4 orang tipe beda itu Anda ketemui setiap hari di dunia sales, tapi mungkin Anda nggak sadar orang itu beda dan ternyata selama ini Anda menggunakan approach yang sama. Nah itu cilakanya, kenapa conversion rate Anda rendah? Karena untuk satu sisi mungkin orang yang mirip seperti Anda, dia akan good relationship dengan Anda dan dia akan sangat teryakini dengan apa yang Anda katakan. Tapi untuk orang yang sama sekali beda sama Anda, mungkin Anda tidak bisa masuk ke dunia dia dan tidak bisa meyakini dia. Nah disitulah kita punya masalah, atau Anda punya masalah. Ya, so itu adalah nomor 1. Mengerti, kalau kita itu ilmu DISC ya, ilmu DISC untuk menggambarkan tipe-tipe orang berbeda dan bagaimana menjual ke mereka. Kedua dari sisi manusianya adalah komunikasi. Bahwa kita menggunakan kata-kata yang tepat atau tidak pada saat kita mau menjual. Apakah kita juga memainkan intonasi kita? Kadang-kadang ada orang secara natural dia nggak begitu pede, jadi intonasinya kayak bisik-bisik gitu. Nah, biarpun dia menggunakan skrip yang luar biasa hebat dari Anda, tapi kalau intonasi suaranya nggak pede, itu udah kacau. Atau terlalu pede, terlalu, oh gini pak, gini, orang jadi turn off. Ya kan? Nah itu juga harus dimainkan. Ya, so intonasi kadang-kadang ada kalimat-kalimat justru contohnya kalau ngajarin orang closing, ya kadang-kadang orang kan grogi banget ya kalau udah mau closing. Kalau saya bilang santai aja. Closing itu, you nggak bisa pakai intonasi naik. You nggak bisa bilang,
Oke Pak, jadi bagaimana? Atau excited ya, intonasi juga kecepatan kan. Oh, orang akan merasa nggak nyaman. Apalagi pada saat Anda mulai di sales proses pembicaraan Anda, intonasi Anda cukup lambat dan steady. Terus habis itu kalau udah mau sales, gara-gara detak jantung kita juga makin, wah aku mau jualan nih, ya kan. Terus habis itu kita, itu ada energi yang orang tahu gitu loh. Kita mau melakukan itu dan mereka mulai was-was, tunggu dulu nih, gue siap beli nggak ya? Nah, makanya pada saat kita mau ngomongin harga, kita ngomongin mau closing, kita mau ngomongin proses penjualan ya, sama prospek, kita harus tetap bisa menggunakan intonasi yang santai. Nah, itu secara psikologis, jadi closing itu hanya sebuah proses, tau-taunya closing. Ini bukan sesuatu jeng ya, ada lagu Beethoven di belakang, wah kita mau closing. Ngeri banget, Bo, ya kan closing sama Anda. So, closing itu santai aja, gitu ada intonasinya. Ketiga, body language. Senyum, Anda di telepon pun, Anda pikir orang nggak bisa ngerasain body language Anda? Bisa. Anda senyum sambil ngomong sama nggak senyum sambil ngomong, itu bisa ketahuan. Ya, jadi body language Anda juga harus diperhatikan. Bagaimana caranya kita meyakini orang dengan menggunakan body language yang bagus, yang sesuai apa yang kita ngomongin. Atau menggunakan at least body language. Kadang-kadang kita perhatikan terlalu banyak kata-kata ya kan, kata-kata ini, tapi body language kita nggak perhatikan. Ya, dan itu sebetulnya yang membedakan juga. Salah satu juga di body language adalah bagaimana kita menyamakan body language kita dengan partner bicara kita. Supaya mereka secara di alam bawah sadar dia juga merasa ada relationship, ada rapport antara Anda sama dia. Nah itu adalah teknik-teknik dan saya bisa seharian ngomongin sales karena that's one of my favorite topics ya kan. Ini banyak nuances, banyak finer distinctions yang banyak sekarang orang sales apalagi yang di Indonesia masih belum tahu. Ya bahkan di luar negeri pun masih belum tahu ya karena pada saat saya coaching orang-orang yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika, mereka juga sebetulnya masih struggling dengan the finer distinctions ya. Seringkali orang masuk ke dunia sales itu kan bukan karena mereka lulusan sales kan, di universitas nggak ada yang lulusan sales kan, D3 sales atau S1 sales nggak ada gitu kan. Jadi everybody learns by doing. Nah pada saat mereka learning by doing ini, kalau tidak ada orang yang fine tuning berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengertian psikologis manusia, ya itu akan sulit sekali. Mereka akan trial error banyak dan uang Anda habis nungguin mereka trial error. Ya. The next point yang saya ingin Anda perhatikan kalau Anda mau mempertajam orang sales Anda adalah jangan hanya melakukan training, tapi lakukan role play. Ya, role play sama training itu beda. Training itu konsep ya. Maksud saya role play adalah ya ayo mereka itu bagaimana cara jualnya. Anda dengerin, Anda jadi kliennya atau tukar nanti Anda jadi penjualnya, mereka jadi kliennya. Role play itu saya find out bahwa itu lebih efektif dari hanya sekedar teori ya atau baca. Dan yang terakhir, sales adalah numbers game. Semakin banyak leads Anda, semakin efektif marketing Anda, semakin orang sales Anda semestinya punya lebih banyak latihan menjual. Jadi Anda juga harus perhatikan marketing engine Anda. Kalau Anda setiap minggu hanya meeting sama 3 orang, ya orang sales Anda cuma punya 3 kali latihan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari dan mempertajam skill mereka. Tapi kalau misalnya Anda punya marketing engine bisa generating 10 meeting per minggu, mereka punya 10 kali dan pasti mereka lebih tajam lagi. Jadi it's a numbers game. Makanya juga ya udahlah kalau gagal-gagal biasain aja lah, orang sales itu mukanya tembok ya kan, mukanya tembok. Jadi itu yang numbers game itu. No, don't give up. Karena orang sales itu semakin banyak latihan akan semakin sukses. Ya, tapi kalau Anda bilang, "Waduh, susah nih, give up." Wah, udahlah. Biasanya kita perlu berapa banyak ya, berapa ratus untuk benar-benar menjadi orang sales yang luar biasa. Bahkan ada buku dari Malcolm Gladwell bilang, Anda perlu 30.000 jam untuk latihan skill itu untuk menjadi bilang Anda tuh masternya, sifunya untuk menjadi skills itu ya kan. Jadi don't worry, it's just a numbers game. Tapi kalau Anda nggak punya numbersnya di atas, Anda leadsnya kurang, jangan harap orang sales Anda gara-gara Anda training dan role play mereka bisa hebat. Tetap aja mereka harus masuk ke lapangan. So, in as much as Anda mau bekerja untuk mengimprove conversion rate Anda, tapi silakan simak lead generation video saya juga atau datang ke workshop saya untuk bagaimana untuk meningkatkan leads. Nah, karena itu adalah numbers game untuk orang sales.
Saya rasa banyak sekali ya PR-nya dari video ini ya. Saya mau meninggalkan Anda untuk memikirkan, merefleksi, dan memikirkan apa improvement yang Anda bisa lakukan dalam bisnis Anda untuk meningkatkan kembali conversion rate Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Coach Cynthia dari Action Coach Sal Jakarta. Salam sukses. Ya, itu tadi video tentang cara meningkatkan conversion rate. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke personalisasi. Ini ada yang tanya Ibu, di chat, Bu. ya, Ibu maaf izin bertanya, jika tips-tips tersebut sudah dijalankan, tapi masih belum ada kenaikan traffic pembelian, perlu dilakukan evaluasi berapa kali dalam seminggu atau perlukah di role play? Jadi begini. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan conversion rate kita. Kalau masih ada belum ada kenaikan traffic dalam pembelian, evaluasinya bisa 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Jangan terlalu sering juga, kasih kesempatan kepada mereka atau tim Anda untuk mulai istilahnya ketemu sama orang, kemudian mulai menaikkan conversion rate-nya. Kalau perlu itu memang harus dilakukan role play. Karena gini, belajar secara teori sama ketemu orang secara langsung itu beda. Artinya apa? Kalau kita membutuhkan ketemu sama orang untuk menggolkan marketing kita ini, berarti teman-teman harus ngelakuin atau ngelatih timnya itu untuk melakukan role play. Karena apa? Selain berbeda antara kita bikin janji, kemudian ketemu secara online, sama ketemu secara offline itu memang nggak sama. Jadi sebaiknya biar nggak demam panggung atau minimal kita memberikan yang menyerupai hasil aslinya itu memang harus dilakukan role play. Jadi untuk mengetahui atau sedikit banyak menyamakan lah dengan kondisi yang ada di luaran sana memang harus dilakukan role play, tapi dalam melakukan role play benar-benar dari A sampai Z ya, maksudnya ditata dari awal, penampilannya seperti apa, kemudian ngomongnya nanti kayak gimana, kalau ngomongnya kayak gini harus ditimpali dengan seperti itu saya setuju banget. Jadi sebaiknya evaluasi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kalau nggak terlalu lama. Tapi terus habis itu dilakukan role play, ya. Begitu, Bu Purwani. Ada lagi yang mau Terima ditanyakan? kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, kita masuk ke personalisasi. Jadi, cara untuk meningkatkan conversion rate yang kedua adalah personalisasi. Personalisasi ini dilihat sebagai metode untuk memberikan pengalaman yang relevan, bukan sebagai gimmick konversi. Artinya, kita perlu fokus pada detail terkecil dari pengalaman pelanggan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Mari kita lihat ada beberapa teknik personalisasi yang paling efektif yang akan membantu Anda meningkatkan tingkat konversi. Yang pertama, membuat salinan yang dipersonalisasi berdasarkan sumber referensi. Bayangkan skenario seperti ini. Anda menemukan penyebutan sebuah merek di postingan medsos. Ya, Anda menyebutkan ketemu di postingan disebutkan oleh influencer Anda. Mereka telah menyertakan tautan ke situs web merek sehingga Anda dapat mengkliknya untuk memeriksa apakah merek tersebut benar-benar sesuai dengan informasi yang ingin didapat oleh teman-teman. Hal berikutnya yang kita perlu tahu, Anda akan diarahkan ke beranda
dan nggak menyebutkan lebih lanjut tentang influencer atau produk apa yang dibicarakan. Jadi habis itu Anda nggak tahu harus kemana lagi atau produk apa yang harus dicoba. Pernah lihat kira-kira seperti itu? Jadi ada seorang influencer tiba-tiba menyampaikan mengenai sebuah produk yang langsung diarahkan ke produk itu tanpa habis itu dia ngomong apa tentang produk tersebut. Ya, seperti itu yang pertama. Jadi itu yang namanya membuat salinan yang dipersonalisasi berdasarkan sumber referensi. Mungkin ada salinan yang menyebutkan influencer dan mencantumkan produk yang mereka rekomendasikan. Mungkin halaman tersebut bahkan menyoroti beberapa ulasan influencer, ada yang seperti itu. Apapun pilihannya, ada peluang yang lebih besar bagi Anda terlibat dengan situs web, menjelajah berbagai yang direkomendasikan oleh influencer dan berkonversi sebagai pelanggan. Itulah perlunya Anda membuat salinan dinamis yang dipersonalisasi sesuai dengan sumber rujukan, baik dari medsos, iklan, email, atau situs web lainnya. Berikut ini ada beberapa ide untuk elemen hasil personalisasi yang dapat ditambahkan untuk setiap sumber. Bisa muncul secara tiba-tiba, bisa bentuknya spanduk, bisa keluar judul, bisa mengarahkan ke halaman yang unik, atau pilih opsi mana yang paling sesuai untuk Anda dan kampanye Anda. Misalnya, Buffett, sebuah layanan VPN bermitra dengan CNET, kepingin mempromosikan layanan mereka. CNET membuat daftar layanan terbaik tahun 2019 dan memasukkan buffer ke dalam daftarnya. Setiap kali seseorang mengklik link perusahaan, mereka diarahkan halaman yang unik untuk membacanya CNET. Halaman ini menampilkan penawaran eksklusif untuk mereka seperti yang Anda lihat pada gambar ini. Jadi, ini adalah gambarnya iklan VPN, ya, seperti ini. Jadi ada tombol Get Buffer VPN ini yang bisa dinikmati oleh pelanggan kalau mereka pengen menikmati layanan VPN-nya. Jadi ini yang secara langsung. Kemudian yang kedua, menampilkan konten dinamis berdasarkan waktu kunjungan. Katakanlah seseorang membuka situs Anda pada waktu yang sama Anda menyelenggarakan webinar yang bayar, ya. Mungkin Anda bisa menampilkan opsi untuk join atau gabung di menit-menit terakhir dan mempermanis kesepakatan dengan diskon. Meskipun menjalankan penawaran bukanlah pilihan bagi Anda tetap dapat menampilkan konten dinamis berdasarkan waktu kunjungan. Yang kedua ini istilahnya kayak kita nunut, ya. Nunut sebuah situs yang berbayar, yang ada time limitnya, kemudian dipaksa untuk pelanggan itu bergabung di menit-menit terakhir dan disajikan diskon. Misalnya Anda memiliki restoran dan ingin mulai menggunakan personalisasi dinamis, Anda dapat menyorot menu makan siang saat pengunjung membuka situs Anda antara pukul 11.30 hingga 14.30. Tentunya kalau yang ini biasanya mepet-mepet waktunya. Kalau promonya itu antara 11.30 sampai jam 14.30, biasanya baru pagi ada iklannya. Atau seseorang yang berkunjung tepat sebelum hari Valentine, Anda memasang spanduk yang mendorong mereka untuk melakukan reservasi untuk hari istimewa tersebut. Contohnya seperti ini. Ini dari Gokana. Jadi flash sale-nya dimulai jam 11 sampai jam 6. Harga bento yang 34.500 didiskon jadi 25.000 dan ini khusus produk Katsu Bento.
Jadi contohnya seperti ini. Hanya bisa diorder lewat Shopee Food. Selain dari Shopee Food, nggak bisa dipakai ya untuk aplikasi yang lain. Contohnya kayak gini. Kemudian ada poin ketiga, personalisasi berdasarkan jenis peran. Responsif terhadap seluler dapat membantu meningkatkan navigasi situs, namun nggak serta-merta meningkatkan rasio konversi. Ada lebih banyak cara untuk mempersonalisasi pengalaman pengunjung seluler dan tablet Anda sehingga mereka bisa melakukan konversi. Misalnya, kita bisa mempermudah pembeli pertama yang menyelesaikan pembayaran atau pembelian mereka dengan menawarkan opsi login sosial. Ada banyak sekali plugin WordPress ya yang bisa memungkinkan Anda untuk menambahkan opsi login sosial ke situs Anda. Anda juga bisa menampilkan tombol klik untuk menelepon di halaman kontak, halaman medsos, atau halaman arahan untuk meningkatkan jumlah prospek. Menurut pencari seluler, klik untuk menelpon adalah hal yang paling berharga, ya. Jadi kalau ini pakai CTA telepon, ya, teman-teman. Berikut beberapa tips untuk memaksimalkan peluang ini. Yang pertama, tombol dirancang hanya untuk pengunjung seluler. Pengunjung desktop dapat melihat nomor telepon Anda, tapi nggak bisa ngeklik. Yang kedua, pastikan tombolnya dinamis, sehingga pengunjung dari berbagai segmen atau berbagai cara dapat. Pastikan tombolnya dinamis sehingga pengunjung dari berbagai lokasi dapat langsung menjangkau kantor atau toko yang relevan dengan lokasinya. Yang ketiga, pastikan juga Anda menampilkan tombol ini hanya ketika kunjungan jam kantor. Ini akan memastikan bahwa siapapun yang ingin kontak sama Anda atau ingin menelpon memiliki seseorang untuk merespon. Yang keempat, untuk situs web WordPress, Anda dapat menginstal plugin-nya terlebih dahulu atau pakai plugin Thrift Architect yang membuat Anda memungkinkan untuk menyesuaikan klik untuk menelpon. Jika Anda memerlukan petunjuk lebih rinci tentang cara menggunakan plugin, bisa dilihat di instruksinya di YouTube. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah website dari ihg.com, Intercontinental Hotels Group. Artinya mereka memberikan offering atau memberikan penawaran kalau kita ngeklik nomor telepon yang ada di sini itu langsung nyantol ke resepsionisnya mereka. Entah apa yang akan kita lakukan dengan setelah kita berkomunikasi dengan mereka, intinya nomor telepon ini bisa diklik. Yang keempat, menggunakan personalisasi dinamis dalam materi iklan Anda. Bikin iklan yang relevan dan dipersonalisasi menurut setiap pelanggan adalah tantangan besar. Faktanya, studi ASEAN menemukan bahwa personalisasi berbasis data itu yang paling sulit untuk diterapkan. 63% influencer pemasar memilih ini adalah tantangan terbesarnya mereka. Jadi, kalau kita mau melakukan dengan benar, kita perlu menerapkan materi dinamis yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat penelusuran atau pembelian pelanggan. Inilah alasannya hampir 70% keranjang belanja online ditinggal. Dan seringkali hal ini belum tentu terjadi karena pembeli nggak ingin membeli produk tersebut. Beberapa orang meninggalkan troli mereka karena biaya tambahan atau ongkirnya mahal. Biasanya saya suka gitu sih. Sudah tak masuk-masukin ke keranjang, tapi karena harga barangnya 15.000, ongkirnya 40.000 nggak jadi ya. Seperti itu. Atau bisa jadi kita nggak jadi beli soalnya suruh bikin akun. Wis males ngapalin username sama ngapalin password ya, seperti itu. Yang lain adalah mengabaikan pembelian karena
Proses pembayarannya panjang dan rumit. Saya juga pernah ninggalin situs gara-gara ini. Bahkan tak tinggal trolinya itu karena kesalahan website. Jadi pada saat kita mau beli, ternyata error. Jadi jelas sekali bahwa mereka menyukai produk tersebut namun nggak bisa menyelesaikan pembeliannya karena berbagai masalah. Contohnya seperti ini. Nah, yang kelima, personalisasi berdasarkan jumlah kunjungan. Anda dapat menampilkan penawaran yang menarik bagi pengunjung pertama kali atau memikat pengunjung kembali dengan rekomendasi berdasarkan riwayat penelusuran mereka yang sebelumnya. Biasanya memang secara otomatis muncul kalau kita dari awal itu suka ngelihat skincare gitu ya. Nanti biasanya yang akan muncul di iklan-iklan kita itu adalah yang skincare seperti itu. Salah satu ide untuk menampilkan konten dinamis adalah mencari tahu tentang perubahan harga atau penawaran baru apa yang selaras dengan riwayat pembelian mereka. Kita bisa kasih video atau pesan yang akan dapat mereka itu kenal merek dan situs web Anda. Untuk mempermanis kesepakatan dan meningkatkan konversi, dapat menyertakan penawaran untuk digunakan pada pada pembelian pertamanya mereka. Mungkin ini contohnya yang terakhir tadi bisa dipahami. Yang keenam, kita menggunakan personalisasi geolokasi untuk meningkatkan pengalaman. Banyak ketidaknyamanan yang terjadi karena Anda nggak tahu atau Anda nggak memenuhi kebutuhan spesifik lokasi pelanggan. Rekomendasi produk, tarif produk, dan acara belum tentu relevan bagi pelanggan di semua lokasi geografis. Oleh sebabnya, personalisasi geolokasi dinamis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konversi. Seperti contoh ini ada The Home Depot akan secara otomatis mendeteksi lokasi Anda tapi ngasih Anda pilihan untuk kita mau datang ke lokasi yang mana jadi kita masih bisa mengubah. Mereka menampilkan informasi pengiriman dan stok yang dinamis untuk produk tertentu berdasarkan lokasi Anda. Kemudian mereka akan secara proaktif memberitahu Anda apakah produk tersebut ada atau enggak untuk bisa dikirim ke lokasi Anda atau tidak. Kalau biasanya kalau kita lihat webnya Selma Furniture atau webnya Home Decor gitu ya, itu pasti ada lokasi yang menanyakan Anda berada di kota mana. Kalau mereka ada istilahnya kantor cabang yang ada di dekat situ, biasanya kita bisa langsung transaksi di situ, nanti pengirimannya akan dikirim oleh mereka, biayanya biasanya nggak ada, jadi nggak ada biaya tambahannya. Tapi kalau memang nanti nggak ada dan nggak bisa diambilkan ke tempat yang terdekat, biasanya pakai proses kirim eh, kita satu harus disuruh menunggu dulu karena mereka masih mau ngambil barang dari kantor yang di Tangerang, katakanlah gitu ya. Utamanya itu kan butuh waktu, tapi paling enggak ada sesuatu yang istilahnya kita tetap beli produk tersebut, tapi ada wasting time atau ada waktu tunggunya. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita mau beli lemari besi atau beli cermin atau beli apa, biasanya stoknya ada kelihatan di sini, terus kalian sama lokasinya. Mungkin untuk yang terakhir, Ical bisa puter videonya, video Baik, yang ketiga ya, Ical. Heeh. Oke. A/B testing adalah eksperimen yang menguji perubahan conversion rate antara beberapa variasi dalam website. Sebagai contoh, jika tujuan kamu adalah meningkatkan jumlah sign up, maka kamu dapat menguji beberapa elemen seperti panjang form, tampilan desain, dan hal lainnya. Tujuan dari A/B testing dalam hal ini adalah untuk mencari tahu apa saja yang mencegah dan mendorong pengunjung untuk mendaftar. Apabila kamu menjalankan A/B testing dengan baik dan benar,
Upaya ini akan meningkatkan jumlah pengunjung yang sign up pada website kamu. Tidak hanya itu, produk onboarding, sales, user engagement, semuanya dapat dioptimalkan dengan A/B testing. Asalkan kamu memiliki tujuan dan hipotesis yang jelas. Langkah pertama untuk memulai A/B testing adalah kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Lalu analisis data yang telah terkumpul untuk mencari tahu bagian mana saja yang dapat kamu optimalkan. Perhatikan data saat traffic sedang tinggi atau rendah. Dengan itu, angka konversi yang rendah dapat kamu tingkatkan. Selanjutnya, identifikasi tujuan kamu dalam melakukan A/B testing. Tujuan kamu bisa berupa jumlah klik, jumlah sign up, pembelian produk, ataupun yang lainnya. Pilih metrik untuk menentukan apakah variasi yang kamu coba berhasil meningkatkan conversion rate atau tidak. Setelah kamu memiliki tujuan yang jelas, buatlah gagasan dan juga hipotesis dari A/B testing untuk mengetahui mengapa variasi terbaru akan lebih baik dari versi aslinya. Begitu kamu punya daftar gagasan, prioritaskan berdasarkan dampak yang diharapkan dan kesulitan dalam penerapannya. Sekarang, saatnya kamu membuat perubahan menggunakan tool A/B testing. Ada 3 tool umum yang digunakan, yaitu Optimizely, VWO, dan Google Optimize. Google Optimize ini gratis. Dia memiliki fitur penuh dan terintegrasi dengan Google Analytics. Buatlah perubahan yang kamu inginkan pada situs kamu seperti mengubah warna tombol, mengganti layout, navigasi, dan sebagainya. Banyak tool A/B testing terkemuka memiliki visual editor yang akan membuat perubahan elemen ini menjadi mudah. Contohnya seperti Optimizely. Lalu gunakan variasi desain tersebut selama rentang waktu tertentu agar kamu mendapatkan sejumlah angka pengunjung sebagai sampel. Tool A/B testing akan menampilkan beberapa variasi halaman web yang telah kita ubah. Pengunjung yang masuk dalam waktu sama akan disajikan dengan variasi halaman web yang berbeda. Ketika data yang dikumpulkan telah dirasa cukup, tool A/B testing akan melaporkan perubahan conversion rate di tiap halaman yang berbeda. Apabila ada perubahan positif yang signifikan, giliranmu yang memutuskan untuk menerapkan hasil A/B testing atau tidak. Tapi kalau hal yang terjadi malah justru sebaliknya, jangan khawatir. Gunakan A/B testing ini sebagai pengalaman belajar dan menghasilkan hipotesis baru yang bisa kamu uji selanjutnya. Ketika kamu menemukan variasi yang menunjukkan tren positif, cobalah untuk mengidentifikasi mengapa variasi itu dapat bekerja. Hasil positif yang kamu dapat hanyalah salah satu manfaat dari A/B testing. Manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi kerja di masa depan dengan tes yang lebih baik. Oke, itu tadi video kita tentang A/B testing. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini? Terakhir tadi sampai ke personalisasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Ical. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan dalam perkuliahan hari ini karena ada insiden mati lampu ya. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Bu Mary. Makasih, Bu. Makasih Bu Mary. Terima kasih Ibu Mary. Thank Bapak Ibu, you. tidak ada yang mau ditanyakan ya sebelum perkuliahan diakhiri? Makasih Mas Ical. Belum ada Sudah Mas capek Ical. kayaknya. Tapi seru sih kita sambil refreshing lihat video Bu ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Terima kasih Ibu Mary dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan kelima Rabu berikutnya seperti biasa jam 18.30. Semangat Bapak Ibu, selamat malam. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pun Izin live ya, Bapak Ibu.